mau dijadiin burung kali ya. Dikutuk jadi burung. Ya kata sampean kan ngendar kalau nggak dikembaliin dar jadi penunggu di situ misalnya mungkin jadi burung gitu ya. Bener. Untung nggak jadi tokek repot juga. Harus niruin suara. Jadi burung juga susah juga sih. Iya. Tapi ada orang-orang kadang-kadang kan pengen bercita-cita ingin terbangin apa jadi burung. Tapi kalau jadi burung beneran juga serem juga ya. Ya serem lah. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Kolik. Halo Mas Kolik, apa kabar? Alhamdulillah, masih sehat. Nah, Mas Kolik ini akan menceritakan pengalaman horornya saat di suatu makam dan mengupas tentang sejarah yang ada di dalamnya. Begitu ya Mas Kolik? Silakan Mas Kolik, bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah sampean alami? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan dulu, nama saya Abdul Kholik. Sekarang domisili di Kecamatan Wanasari, Brebes. Cuman kelahiran saya di Desa Limbangan, Losari, Brebes. Lebih tepatnya di Petuguhan Lumpur. Nah, untuk cerita yang akan saya ceritain ini seputar dengan makam Nyai Babu, istilah orang dulu Nyai Babu. Nah, cerita ini atau kejadian ini saya alami dan saya saksi mata kemistisan yang timbul dari makam, seputar makam Nyai Babu. Dulu pada tahun kurang lebih tahun 2000 saat saya masih usia SMP ya. Itu saya main-main di situ bersama sepupu saya. Nah, di situ ukuran anak seusia itu kan lagi senang-senangnya cari burung. Kemudian dapatlah ada sarang burung di situ di area makam tersebut. Singkat cerita diambillah burung tersebut dan kemudian dibawa pulang. Nah, setelah dibawa pulang, karena mitosnya dari cerita-cerita orang-orang dulu bahwa sesuatu yang ada di makam tersebut itu tidak boleh diambil. Bahkan hewan apapun yang ada di situ itu jin, bukan kategori jin. Nah, dari situ kemudian cerita burung tersebut dibawa pulang. Kemudian malamnya ini yang saya sempat shock dan nggak habis pikir di luar nalar. Waktu itu malam-malam ada anak sepupu saya yang tadi siang itu mengambil burung tersebut, malamnya mengalami kejadian yang luar biasa. Nah, malam-malam tersebut anak tersebut mau dibawa terbang oleh sosok penunggu Nyai Babu tersebut. Cerita detailnya, malam itu ada tetangga lah main ke rumah, akhirnya dibukakan pintu. Singkat cerita, setelah tetangga ini keluar pulang, lah anak tadi yang siang yang ambil burung langsung tidak ada. Yang tadinya tiduran di lantai nonton TV itu sudah tidak ada di lantai. Dan sekeluarga kami panik. Ini anak kecil itu lari kemana atau ngumpet di mana? Sudah panik. Tahu-tahu ada di atap rumah. Kalaupun anak tersebut enggak tidur, mustahil anak itu bisa naik ke atas rumah. Dan ini anak posisi sedang tidur, terus langsung berada di atap rumah. Itu kan sangat di luar nalar. Posisinya lagi tidur itu di atasnya? Tidur. Anak tersebut lagi tidur. Nah, akhirnya singkat cerita, kemudian dipanggillah orang pintar. Usut punya usut,
anak ini telah melanggar atau katakan telah kurang ajar terhadap Nyi Babu tersebut karena sudah berani mengambil burung di area makam Nyi Babu. Kemudian dari cerita-cerita yang berkembang belakangan ini, memang di area Nyi Babu itu ada penunggunya, Mas. Ada penunggunya. Tapi sebelumnya saya kupas dulu ya tentang Nyi Babu. Ya ini kan cerita-cerita dari orang-orang tua, entah kebenarannya berapa persen, ini adalah cerita turun-temurun. Bahwa konon katanya ada yang mengatakan bahwa Nyi Babu ini adalah abdi dalem dari Pangeran Angkawijaya Losari. Kemudian menurut versi yang lain, bahwa asal usul dari Nyi Babu ini adalah abdi dalem dari salah satu kerajaan yang ada di Cirebon. Kemudian singkat cerita, si raja ini mengutus anaknya yang didampingi oleh itu Nyi Babu ini. Di belakangan ini Nyi Babu ini namanya adalah Mbah Eyang Karangsinom. Jadi Mbah Eyang Karangsinom ini adalah abdi dalem dari raja. Kemudian diutus oleh raja untuk menemani anaknya mengembara musafir menyebarkan agama Islam di daerah tersebut yang sekarang menjadi daerah Losari, lebih tepatnya Limbangan. Cerita di perjalanan rombongan tersebut mengalami gangguan atau ada perampokan di daerah tersebut. Nah, untuk menyelamatkan anak raja tersebut, si Mbah Eyang Karangsinom ini akhirnya melawan para perampok ini sendirian. Sehingga ceritanya dimenangkan oleh Mbah Eyang Karangsinom. Kemudian Mbah Eyang Karangsinom langsung sempat luka. Sebenarnya sempat luka, akhirnya ditemukan oleh salah satu pencari kayu di daerah tersebut. Akhirnya dirawat sampai sembuh. Setelah sampai sembuh, akhirnya dinikahkan, singkat cerita dinikahkan sama gadis desa tersebut. Karena misi daripada Mbah Eyang Karangsinom ini adalah menyebarkan agama Islam, maka seluruh kegiatannya, dan Mbah Eyang Karangsinom ini juga punya ilmu hikmah kanuragan yang luar biasa, sehingga bukan mengislamkan manusia saja, tapi mengislamkan sejenis jin. Akhirnya kembali ke makam Nyi Babu tersebut. Di antara penunggu makam Nyi Babu tersebut itu ada jin yang menjadi santrinya Mbah Eyang Karangsinom tersebut. Ada jin yang dari kalangan kuntilanak, itu namanya jin Sartinah. Kemudian yang kedua ada jin yang namanya Bahdal. Kemudian ada jin namanya Naga Surantama, dan lain sebagainya. Ini kemungkinan yang tadi mengusik ponakan saya, sepupu saya yang tadi ngambil burung. Itu kemungkinan adalah jin dari 4 jin ini, penunggu makam Mbah Babu. Kemudian ini, sehingga di makam Mbah Babu ini memang benar-benar sangat mistis. Artinya tidak sembarangan, dan bukan hanya sekedar mitos. Faktanya saya mengalami sendiri keanehan. Itu sepupu saya yang siangnya mengambil burung dari makam tersebut, kemudian malamnya langsung mau dibawa pergi. Entah mau bawa kemana, yang pasti yang tadi sore masih tiduran di lantai sambil nonton TV, sudah tidur, malam sekitar jam 11 itu langsung berada di atap rumah. Jadi ya ini adalah sesuatu yang gaib, yang benar-benar gaib itu ada. Meskipun secara jelasnya gaib itu bagaimana,
kita hanya mempercayai bahwa gaib itu ada, bahwa jin atau makhluk-makhluk selain dari kita ada. Nah itu pas didatangkan orang pintar itu ya Mas, itu kata orang pintarnya suruh diapain atau anaknya suruh gimana, itu gimana? Jadi setelah kejadian sepupu saya ini ada sakit lah katakan, dimintai sama orang pintar. Kata orang pintarnya, saya sempat menyaksikan dialognya orang pintar tersebut sama penunggu itu, bahwa anak ini sudah katakan melanggar atau sudah menyakiti, sudah kurang ajar terhadap apa-apa yang ada di area makam Nyi Babu ini. Sehingga permintaannya anak ini harus mengembalikan burung yang tadi siang diambil kalau mau selamat. Bahkan ada ancaman juga ya, kalau mau selamat kembalikan. Bahkan kalau toh burung ini tidak sampai dikembalikan, ada ancaman akan menjadi tumbal sebagai pengganti ini. Itu ancaman seperti itu. Jadi secepat itu dari keluarga langsung mengembalikan burung tersebut ke tempatnya. Itu harus anak itu atau waktu itu yang ngembaliin siapa itu Mas? Waktu sebelumnya yang ngembaliin itu kakak saya. Oh, kakak sama. Karena mungkin ya posisi anak tersebut sudah masih sakit sih ya. Jadi pas anak itu dibawa ke atap, itu siangnya, paginya itu demam, sakit. Demam. Nah, jadi singkat cerita burung itu dikembalikan ke tempatnya. Itu burung jenisnya burung apa itu Mas? Kalau waktu untuk itu, apa sih namanya? Burung codot apa ya? Burung codot kali ya. Codot iya. Codot sejenis burung itulah. Pas waktu itu burung itu lagi senang-senangnya ya, cari burung. Bukan hanya di makam Nyi Babu saja. Saya juga sering nyari burung di lokasi lain. Ya, anehnya memang di lokasi itu memang sangat angker sehingga mengalami kejadian seperti itu. Berarti secara tadi binatang-binatang utamanya burung-burung yang ada di area makamnya Nyi Babu itu berarti aman burungnya, itu jarang yang berani ambil atau bahkan nggak ada yang berani ambil Mas di situ. Iya, konon kata orang tua mah iya. Jangan sampai mengambil burung di area makam Nyi Babu. Karena tadi berakibat bisa fatal. Dan ternyata memang iya, sepupu saya yang alami. Dan saya yang menyaksikan sendiri, anaknya itu sedang ngambil burung, anaknya itu dibawa ke atap, dan anaknya itu sudah sakit. Nah, ketika akhirnya kakak sampean ya tadi yang mengembalikan burung ke pohon asalnya tadi di area makam Nyi Babu itu, terus yang terjadi apa ke anak itu? Alhamdulillah, artinya selamat, ya sembuh katakan, karena mungkin ya tadi ancamannya begitu, kalau burung ini tidak dikembalikan, ibaratnya tidak ada yang bertanggung jawab kalau anak ini kenapa-kenapa. Itu kesimpulannya tadi pas kata orang pintarnya tadi kan didatangkan orang pintar. Itu yang ganggu itu yang jenis apa itu? Jin ini yang mana? Jin katanya itu akan nenek-nenek. Berarti kalau dikaitkan dengan penunggu yang ada di makam Nyi Babu ini, itu adalah jin sejenis kuntilanak yang bernama Sartinah. Kan di situ ada jin yang bentuknya naga, kemudian ada jin yang bentuknya adalah genderuwo, kemudian ada jin yang bentuknya macan. Namanya macan apa ya? Harimau mau tamak gitu. Seperti itu. Nah, untuk sampean sendiri pernah nggak melihat di antara 4 itu yang sudah ngetren lah itu maksudnya? Ya kalau untuk saya sendiri sih belum pernah, artinya belum secara kasat mata belum pernah. Cuman kalau mau dikaitkan dengan hasil mimpi yang pernah saya alami, itu suatu ketika pernah saya mimpi di rumah. Di rumah, entah ini mimpi atau mati suri, yang pasti dalam mimpi itu saya tahu bahwa saya itu sedang tidur. Di mimpi saya itu saya keluar rumah, kemudian menuju ke area masjid, dan di area masjid itu ada rumah kosong yang sangat tua tidak berpenghuni. Dan saya buka
buka rumah tersebut ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek, ya namanya nenek-nenek ada apa? Rambutnya sudah berubah putih semua. Nah setelah itu saya tutup lagi, kemudian balik lagi ke tidur saya lagi. Dan setelah itu saya bangun. Sehingga saya bingung, ini tadi tidur atau memang saya tadi keluar nih. Makanya. Nah berarti aslinya rumah tadi itu sebenarnya kosong tuh, nggak ada penghuni siapapun. Nggak ada penghuninya, sudah kosong. Nah motivasi sampean ketika tadi, katakanlah sampean tadi rohnya keluar atau gimana pun itu penyebutannya, motivasi sampean apa? Buka pintu rumah tua itu yang udah nggak berpenghuni? Yang nggak tahu juga sih, karena ini tadi saya bingung ini mimpi atau apa. Yang pasti itu kan rumah kosong tersebut ada di masjid. Ya nggak tahu sih ya. Pokoknya saya pergi ke rumah, tiba-tiba pengen masuk buka ke rumah itu aja ya. Pengen masuk ke rumah itu, sehingga ya itu lihat nenek-nenek sedang duduk di kursi dengan rambut yang serba putih. Gerakannya waktu itu lagi ngapain nenek itu? Tiduran atau lagi duduk atau lagi? Duduk aja, duduk biasa aja. Nyapa sampean atau enggak? Enggak. Sampean juga enggak ngucapin salam atau apa juga enggak? Saya udah takut duluan, langsung. Sudah ada dalam keadaan itu pun sampean sudah sadar bahwa itu tuh bukan manusia gitu. Iya, ada kesadaran kayak di situ ada kesadaran bahwa rumah ini tidak ada penghuninya. Sehingga aslinya saya gitu. Iya, sehingga saya meyakini bahwa di rumah ini ada penunggunya, sejenis ya bukan manusia lah. Hingga setelah saya melihat nenek-nenek tersebut, saya langsung lari. Artinya saya langsung keluar lari dari rumah tersebut. Ke tempat sampean tidur lagi. Tapi emang benar pas lihat sampeannya lagi tuh memang lagi tidur iya, situ. Tidur. Ya, itu makanya. Nah, cara masuknya sampean pada saat sampean tidur lagi gimana? Ya pokoknya langsung. Apa tiba-tiba gitu? Bangun aja. Oh, tiba-tiba bangun. Setelah bangun. Gak misalnya nyocokin badan sampean dengan yang ada dilihat di mata itu enggak? Enggak, pokoknya ya setelah saya tidur lagi, saya langsung bangun. Oh, langsung bangun. Makanya saya bingung, tadi saya tidur atau mati suri. Kalau mimpi, kok mimpinya seperti saya lihat tidur saya, kemudian saya pergi ke luar rumah menuju gitu rumah itu. Kalau toh itu mati suri, apa begini mati suri? Ya, alam. Penting ini adalah apa yang saya alami memang benar, dan seputar makam Nyi Babu tersebut memang saya menganjurkan ini. Dulu saya memang menganggapnya mitos yang bisa saja dipercaya, bisa tidak. Tapi setelah saya tahu kejadian ini, sepupu saya mau dibawa terbang, saya mengajak pada yang lain jangan menyepelekan di makam Nyi Babu tersebut, karena sudah saya bisa menyaksikan sendiri kejadian di luar nalar tersebut. Itu kurang lebih. Nah, itu yang beredar lagi di area situ berarti area Limbangan ya? Area Limbangan. Nah, itu ada lagi nggak kasus yang tentang ngambil sesuatu, entah di luar itu burung ya, misal apapun lah. Itu ada cerita-cerita yang katanya akhirnya kayak tadi nggak? Maksudnya mau dibawa lagi kayak gitu? Sempat denger nggak Mas kayak gitu cerita-cerita yang di luar tadi yang Mas saksikan langsung ya? Yang denger-denger katanya ada orang desa sini ngambil burung di situ atau ngambil apa di situ gitu. Terus terjadi yang kayak mirip-mirip kayak ponakan sampean itu. Pernah denger nggak ya? Belum sih, belum ada. Cuman itu di makam merah itu, di makam Nyi Babu itu. Iya, yang di makam Nyi Babu itu maksudnya yang ngambil burung, tapi di luar ponakan sampean, misalnya orang mana gitu ngambil ya. Ada nggak yang kasusnya serupa mau dibawa kayak gitu? Paling cuman ini sih, ada temen dulu main-main di situ, ya pulangnya sakit. Akhirnya kayak gitu doang sih. Ya karena nggak ngambil apa-apa ya, cuma main doang ya. Main doang. Dan makam tersebut juga banyak sih untuk sesajen, minta apa-apa. Kalau orang-orang semacam itu yang minta nomor togel. Oh, di situ tuh ramai berarti ya. Iya. Artinya bukan semacam pemujaan sih, artinya apa ya? Ya seperti itulah. Ada benar-benar katanya luru wangsit, mencari wangsit di situ. Nah, berarti kalau malam Jumat Kliwon ramai di situ, Mas. Ya sekarang kan sudah ramai. Dulu waktu kecil kan belum ada pemugaran, makamnya kan dulu masih makamnya serba. Sekarang kan sudah
bikin area parkir, dan sudah ada peziarah dari luar ke situ. Malah bahkan mau dijadikan cagar budaya. Dan memang katanya sudah dijadikan bahwa makam tersebut atau pohon tersebut itu bisa dijadikan cagar budaya. Oh, ada pohonnya juga di situ. Pohonnya. Jadi kalau barangkali ada waktu silahkan untuk lihat-lihat makamnya, lihat-lihat. Makamnya sih enggak seperti makam pada umumnya. Hanya ada tumpukan bata, cuman posisinya panjang. Oh, lebih panjang dibandingkan makam yang lain. Iya, panjang, dan di tengah makam tersebut ada di bawah pohon tersebut. Di bawah pohon yang gede itu ya. Iya. Ya, diduga itu adalah makamnya Nyi Babu. Nah, itu ponakan sampean ngambil burungnya itu pas di pohon yang gede itu atau pohon yang lain itu? Pohon yang lain. Oh, pohon yang lain ya. Jadi di situ ada pohon dulu, kita sekarang. Dulu itu ada pohon di situ memang satu, yang satunya lagi di sebelahnya. Itu sama-sama besarnya juga. Kebetulan ponakan saya itu ngambilnya di pohon yang sebelahnya. Bukan di pohon yang tempat makamnya iya. Gitu. Nanti barangkali sampean kan tadi menganjurkan jangan mengambil sesuatu di situ. Kalau mau lihat-lihat juga boleh kan ke sana. Iya. Gimana kalau nanti kapan-kapan sampean yang ngambil burung di situ? Oh, saya sudah nggak berani. Akan dibawa kemana gitu? Sudah tahu kejadiannya saya nggak berani. Oh, nggak berani. Dulu memang menganggapnya itu hanya mitos. Iya. Dulu nggak mitos ya. Cobain sendirilah gitu. Tapi saya nggak berani. Memang yang itu tadi ada anak usia SMP. Sore nonton TV ketiduran di lantai, kemudian malamnya udah berada di atap rumah. Nah, sampeannya ini sebagai berarti tadi ponakan sampean tadi sempat ditanya-tanyain nggak oleh sampean bagaimana, maksudnya kenapa bisa sampai di atap gitu? Apakah memang dia naik ke atap atau memang pengakuannya seperti apa? Ya waktu itu kan mungkin nggak tahu, anak belum bisa berpikir, bahkan tidak sadar. Ya maksudnya pas dijawabnya itu saya tuh nggak ngerasa naik ke atap maksudnya. Enggak. Bahkan sempat berarti pas diambil di atap itu sudah pingsan. Oh, kondisinya pingsan. Kondisi pingsan. Untung nggak digelundungin. Kemungkinan mau dibawa terbang. Mau dikembalikan ke itu ke makam bisa jadi. Mau dijadiin burung kali ya. Jadi burung. Ya kata sampean kan bener kalau nggak dikembaliin jadi penunggu di situ misalnya mungkin jadi burung gitu ya. Benar. Untung nggak jadi tok ya sama repot juga. Harus niruin suara. Jadi burung juga susah juga sih. Iya. Tapi ada orang-orang kadang-kadang kan pengen bercita-cita ingin terbangin jadi burung. Tapi kalau jadi burung beneran juga serem juga ya. Ya serem lah. Kemudian apa sih ya? Itu tadi saya tahu sekedar menghimbau lah untuk jaga-jaga diri, jangan sampai berani mengambil sesuatu burung yang ada di daerah makam Nyi Babu tersebut. Kalaupun mencobanya resiko ditanggung sendiri ya. Betul. Kalau mau ada yang menantang silahkan. Mau menantang barangkali mau cari burung situ, mengambil burung barangkali ini adalah kejadian. Ini benar apa enggak gitu, membuktikan barangkali. Buat pembuktian. Karena memang kejadian ini memang nyata, bener mas, nyata. Setelah sepupu saya ngambil burung, malamnya mau dibawa. Tapi semenjak itu di keluarga sampean lah khususnya atau orang-orang yang mengetahui itu jadi nggak berani tuh ambil burung atau ambil apapun di situ ya. Tapi burungnya kayaknya menarik ya sehingga tadi pada pengen ambil burung dari situ ya. Ya mungkin pada masanya sih itu dari seneng burung sih ya. Iya. Akhirnya ya memang ya cari burung pas dapet. Akhirnya padahal itu mas pohonnya tuh besar. Sulit orang dewasa saja sulit menaiki pohon tersebut. Iya. Tapi kok ponakan saya bisa gitu loh. Itu pas kakak saya. Keponakan Tarsan bukan ya mas? Bukan lah. Ponakan berarti memang berapa ponakan sampean ya tepatnya. Tepat ponakan saya. Ya.
Ada lagi Mas yang kisah pengalaman sampean pribadi lagi yang tentang horor itu? Iya, kalau untuk saya semua seputar hanya mimpi, saya sering mimpi. Hanya berupa mimpi ya? Mimpi. Tadi yang lebih menyeramkan yang tadi yang sampean kayak mati suri tadi ya, yang bangun, lihat ada badan sampean sendiri. Iya. Tapi sampean perasaannya panik atau gimana itu waktu tahu? Lah kok saya sendiri lagi tidur gitu? Ya, perasaannya apa waktu itu? Perasaannya apa? ya namanya juga mimpi sih ya. Tahu-taunya saya lagi tidur. Oh, kerasanya sampeannya itu mimpi, tapi seperti bukan mimpi atau iya, mimpi dan sudah mimpi. Makanya saya bingung di sini, saya mimpi atau mati suri. Dikatakan mimpi kok saya bisa lihat. Tapi waktunya sebentar itu sampai enggak lama ya, enggak sampai berjam-jam ya. Iya benar. Hanya semalam itulah artinya. Bahkan setelah bangun dari mimpi tersebut saya sadar, oh iya tadi saya mimpi. Tapi kok mimpi tahu badan saya seperti itu. Habis itu berani tidur lagi atau gimana? Enggak. Apa memang udah pagi? Udah was-was. Oh, udah was-was ya. Was-was enggak bisa tidur lagi. Sampai sekarang udah tidur atau belum? Udah ya. Oh, udah. Kirain sampai sekarang. Waktu itu kan belum berani. Enggak tidurnya kan takut itu lihat nenek-nenek tersebut. Iya, takut ngulang lagi ntar kelihatan lagi. Kelihatan lagi. Tapi pas sampean dengan kondisi sadar ini sudah tidak mati suri, anggaplah ya. Ke tempat itu tuh memang rasanya apa itu? Memang cuma rumah kosong aja kayak gitu ya, nggak ada penghuni. Sampai berani buka untuk kedua kalinya nggak ya untuk pas? Ya kalau nyata. Sekarang udah ini, malah udah bangunannya udah nggak ada. Udah nggak ada, udah rusak ya. Jadi memang ya kenangannya tidak ada. Ya. Cuma ya waktu pas masih baru tuh sampean mau nyobain, berani nggak nyobain buka rumah tua itu tadi? Malah lewat aja udah takut tuh. Udah takut ya gara-gara tadi ya. Jadi baru sebut. Ya kurang lebih ceritanya begitu Mas. Iya. Ya saya menghimbau saja sih sebenarnya jangan sekali macam-macam atau apa ya, mawas dirilah atau untuk di area makam Nyi Babu ini karena akibatnya bisa fatal. Lokasinya di mana itu? Di Limbangan ya Mas? Di Desa Limbangan. Sampai sendiri berarti asalnya dari situ juga? Dari desa Limbangan. Begitu Mas yang bisa disampaikan. Oke Mas Kholik, terima kasih ya, sudah berbagi cerita tentang pengalaman dan sedikit pengetahuan Mas tentang sejarah di makam Nyi Babu tadi ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat subscribe di channel PKWN 666 dan jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya dan video-video sebelumnya juga boleh. Silakan. Nanti teman-teman ikutin terus perkembangannya. Oke, teman-teman, sepertinya podcast kali ini sudah selesai. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.